Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pengelolaan kelas dan lab. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Sabrina Nida Karima dan ada beberapa rekan saya yang bernama Syifa Oktavia, Setia Ayuningsi, dan Devi Rahmawati. Yang pertama ada pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Jadi, pengelolaan kelas itu adalah usaha yang diarahkan untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan pengelolaan kelas secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan intelektual dalam kelas. Yang kedua, ada tujuan pengelolaan kelas secara khusus. Terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk siswa dan yang kedua untuk guru. Yang pertama untuk siswa terbagi menjadi tiga, yaitu satu, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib di dalam kelas. Dan yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas di dalam kelas. Yang kedua, ada untuk guru. Untuk guru juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua adalah memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa serta mengembangkan dalam memberikan pengarahan yang jelas. Dan yang ketiga adalah memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengelolaan kelas dan lab. Tujuan penataan lingkungan fisik adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Melalui penataan tempat duduk, parabot, dan barang lainnya yang ada di dalam kelas, sehingga terjadi interaksi aktif terhadap siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, perlu diperhatikan penataan ruang kelas dan isinya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut Loisel, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru saat menata lingkungan fisik kelas, yaitu yang pertama, visibilitas, artinya penempatan barang di dalam kelas dengan tidak mengganggu pandangan siswa. Kedua, aksesibilitas, artinya penataan ruang harus memudahkan siswa pada saat ingin mengambil barang yang dibutuhkan pada saat kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada fleksibilitas, artinya barang yang ada di dalam kelas harus mudah ditata dan dipindahkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 4. Kenyamanan, yaitu berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan di dalam kelas. 5. Keindahan, artinya usaha guru untuk membuat dan menata ruang kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Menurut Koni Semawan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pengaturan ruang belajar, yaitu 1. Ukuran kelas, 2. Ukuran dan bentuk meja dan bangku, 3. Jumlah siswa dalam kelas, 4. Jumlah siswa dalam kelompok, 5. Jumlah kelompok di dalam kelas, 6. Komposisi siswa di dalam kelas. 2. Pengelolaan kelas non-fisik. Pengelolaan kelas non-fisik memiliki beberapa aspek, yaitu interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, 2. Peserta didik dengan guru, 3. Lingkungan kelas menjelang, selama, dan akhir saat proses pembelajaran. D. Faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Menurut Nuryani Rustaman dan kawan-kawan, ada 3 faktor penghambat pengelolaan kelas, yaitu 1. Faktor guru, contohnya 1. Tipe kepemimpinan guru, 2. Sistem belajar yang monoton, 3.
keterbatasannya pengetahuan guru. 4. Keterbatasannya keterampilan atau kemampuan guru. 2. Faktor teman. Kurang sadarnya siswa dalam memenuhi tugas saat proses pembelajaran. Menurut Koni Semawan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pengaturan ruang belajar, yaitu 1. Ukuran kelas. 2. Ukuran dan bentuk meja dan bangku. 3. Jumlah siswa dalam kelas. 4. Jumlah siswa dalam kelompok. 5. Jumlah kelompok di dalam kelas. 6. Komposisi siswa di dalam kelas. 2. Pengelolaan kelas non-fisik. Pengelolaan kelas non-fisik memiliki beberapa aspek, yaitu interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya. 2. Peserta didik dengan guru. 3. Lingkungan kelas menjelang, selama, dan akhir saat proses pembelajaran. D. Faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Menurut Nuryani Rustaman dan kawan-kawan, ada 3 faktor penghambat pengelolaan kelas, yaitu 1. Faktor guru. Contohnya, 1. Tipe kepemimpinan guru. 2. Sistem belajar yang monoton. 3. Keterbatasannya pengetahuan guru. 4. Keterbatasannya keterampilan atau kemampuan guru. 2. Faktor teman. Kurang sadarnya siswa dalam memenuhi tugas serta kewajiban dan haknya sebagai anggota kelas menjadi faktor utama penghambat kelas. 3. Faktor keluarga. Tingkah laku siswa adalah cerminan dari keadaan keluarganya. Sikap orang tua yang otoriter akan tercermin dengan sikap siswa yang agresif dan apatis. Masalah pengelolaan kelas. Menurut Rudolf dan Pierre Kassel, membedakan 4 kelompok masalah dalam pengelolaan kelas, yang didasarkan bahwa semua tingkah laku adalah usaha pencapaian tujuan untuk mencapai harga diri. Menurut Louis, Johnson, dan Mary, ada 6 kategori masalah kelompok dalam penataan kelas, yaitu 1. Kelas kurang kohensif, misalnya perbedaan suku dan jenis kelamin. 2. Kelas mereaksi negatif terhadap salah satu anggota, misalnya mengejek anggota kelas. 3. Membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. 4. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dengan tugas yang digarap. 5. Semangat kerja yang rendah, misalnya protes terhadap guru karena merasa kurang adil saat memberikan tugas. 6. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya, saya Setia Ayuningsi. Saya di sini akan menjelaskan tentang usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi secara optimal agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Tindakan pengelolaan kelas di sini dapat berupa tindakan pencegahan atau bisa disebut dengan usaha preventif. Tindakan pencegahan dapat berupa guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan juga kondisi sosio-emosional. Dalam kondisi dan situasi belajar, yang pertama yaitu ada kondisi fisik dan lingkungan fisik. Yang dimaksud dengan kondisi fisik dan lingkungan fisik di sini diantaranya yang pertama yaitu ada ruangan tempat berlangsungnya pembelajaran. Ruangan tempat berlangsungnya pembelajaran harus dapat memungkinkan semua dapat bergerak dengan leluasa, tidak berdesak-desakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain sehingga dapat mengganggu dalam aktivitas atau proses pembelajaran. Besarnya ruangan kelas bergantung pada jenis kegiatan dan juga jumlah peserta didik. Selanjutnya yaitu ada pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang terpenting adalah dapat memungkinkan terjadinya tatap muka antara guru dengan peserta didik, sehingga dengan demikian guru dapat mengontrol secara langsung tingkah laku peserta didik. Pengaturan tempat duduk juga mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Pengaturan tempat duduk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Beberapa pengaturan tempat duduk diantaranya dapat berupa berbaris berjajar, pengelompokan 8 hingga 10 peserta didik, membentuk setengah lingkaran hingga lingkaran. Selanjutnya yaitu ada ventilasi.
atau pengaturan cahaya. Ventilasi harus dapat menjamin kesehatan peserta didik. Jendela di dalam kelas seharusnya cukup besar sehingga memungkinkan panas cahaya matahari masuk dan udara segar. Dengan ventilasi yang baik, maka peserta didik di dalam kelas dapat menghirup udara segar, sehat, dan juga cukup mengandung oksigen. Pengaturan cahaya juga sangat penting karena peserta didik harus dapat melihat tulisan dengan jelas di papan tulis, di buku bacaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pengaturan penyimpanan barang-barang. Pengaturan penyimpanan barang-barang harusnya dapat disimpan di tempat khusus dan dapat dengan mudah dicapai apabila segera diperlukan atau akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah kondisi dan situasi belajar, selanjutnya ada kondisi sosioemosional. Suasana sosioemosional sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Kegairahan peserta didik merupakan efektivitas tersapainya tujuan pembelajaran. Kondisi sosioemosional yang pertama yaitu dilihat dari tipe kepemimpinan atau peranan guru. Tipe kepemimpinan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan laissez-faire, dan tipe kepemimpinan demokratis. Dengan tipe kepemimpinan guru yang cenderung otoriter, peserta didik hanya akan dapat aktif dalam proses pembelajaran apabila diawasi oleh guru. Namun apabila guru tidak ada, maka aktivitas peserta didik akan menurun. Dalam hal ini, proses pembelajaran sangat bergantung pada guru dan sangat banyak menuntut perhatian guru. Selanjutnya yang kedua ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini biasanya tidak produktif walaupun ada pemimpin. Biasanya peserta didik lebih melakukan kegiatan yang sifatnya diperhatikan apabila guru ada. Nah, dengan tipe ini biasanya peserta didik lebih produktif apabila guru tidak ada. Namun kelompok peserta didik semacam ini tidak begitu banyak. Selanjutnya yang ketiga ada tipe kepemimpinan yang lebih cenderung pada sikap demokratis. Dengan tipe kepemimpinan yang cenderung lebih kepada sikap demokratis, lebih memungkinkan terbinanya persahabatan antara guru dengan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Dengan tipe kepemimpinan ini dapat membantu menciptakan iklim yang menguntungkan bagi proses pembelajaran yang optimal. Dengan tipe kepemimpinan ini, peserta didik akan dapat belajar produktif walaupun diawasi oleh guru ataupun tidak. Biasanya dengan tipe kepemimpinan demokratis, masalah pengelolaan kelas bisa terjadi sedikit mungkin. Selanjutnya yaitu ada sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa atau peserta didik yang melanggar peraturan sekolah hendaknya lebih bersikap sabar dan tetap bersahabat dengan satu keyakinan bahwa perilaku peserta didik tersebut dapat diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada suara guru. Suara yang relatif rendah tetapi jelas kedengarannya dan dengan volume yang penuh, kedengarannya rileks akan dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif. Misalnya lebih berani untuk mengajukan pertanyaan, lebih berani untuk percobaan terarah dan sebagainya. Hendaknya tekanan suara juga bervariasi agar tidak membosankan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada pembinaan raport. Sekali lagi ditekankan bahwa hubungan baik antara peserta didik dengan guru dalam masalah pengelolaan kelas sangat penting. Hubungan baik antara guru dengan peserta didik akan senantiasa gembira, lebih bersemangat dan bersikap optimis dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kondisi organisasional. Dengan kegiatan rutin yang secara organisasional yang dilakukan baik di tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat membantu mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah disusun dan dikomunikasikan dengan semua peserta didik dengan jelas dan terbuka
akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap peserta didik kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku. Kegiatan organisasional tersebut dapat dilakukan misalnya pada saat pergantian pelajaran, pada saat situasi di mana guru berhalangan hadir, pada saat adanya masalah antara peserta didik di kelas, dan pada saat upacara bendera dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada disiplin dan tata tertib. Disiplin dalam arti luas yaitu mencakup segala pengaruh yang ditujukan kepada peserta didik di mana ia dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan disiplin peserta didik dapat tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Tentunya sikap guru yang demokratis merupakan kondisi yang terbinanya tertib ke arah siasat. Dengan sikap guru yang demokratis, peserta didik akan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut terlibat dalam menegakkan peraturan yang berlaku di sekolah, ikut bertanggung jawab, dan juga ikut mempertahankan tata tertib yang telah ditetapkan bersama. Tentunya dalam hal ini juga perlu adanya kerjasama dengan orang tua peserta didik di rumah untuk menciptakan kebiasaan disiplin yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Menurut James Cooper, pendekatan dalam pengelolaan kelas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan modifikasi perilaku, yang kedua ada pendekatan sosioemosional, dan yang ketiga ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan modifikasi perilaku berdasarkan psikologi behavioral menganggap bahwa manusia memiliki perilaku baik atau tidak baik merupakan hasil dari proses belajar. Untuk itu perlu membentuk dan mempertahankan perilaku yang dikehendaki dan mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki. Dengan pendekatan ini, guru diharapkan mampu membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan sosioemosional. Pendekatan sosioemosional memiliki asumsi bahwa proses kegiatan pembelajaran atau proses belajar mengajar secara efektif mempersyaratkan kondisi iklim sosioemosional yang baik, dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik. Dan asumsi yang kedua yaitu guru menduduki posisi yang penting dalam terbentuknya iklim sosioemosional yang baik itu. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok memiliki asumsi bahwa pengalaman belajar di sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Dengan itu, guru yang memiliki tugas sebagai pengelola kelas harus dapat memelihara dan membina kelompok agar kelas tersebut menjadi suatu ikatan kelompok yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Dalam pendidikan, laboratorium dapat diartikan sebagai tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa dapat berinteraksi dengan berbagai macam alat atau bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibuktikan dengan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. B. Fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Menurut Sujitmo, 1983, secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan saling mencari dasar. 2. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. 3. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 4. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran.
5. Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. C. Pengelolaan laboratorium. Pengelolaan adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang, sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang diharapkan secara optimal. Pengelolaan manajemen meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Perencanaan ini dimaksudkan untuk merencanakan konsep dari suatu laboratorium itu sendiri. 2. Penataan. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Kata pengaturan dalam kalimat di atas mengandung makna yang sangat luas, yaitu bahwa dalam mewujudkan suatu laboratorium yang layak operasi, diperlukan penempatan peralatan yang tersusun yang rapih berdasarkan kepada proses dan langkah-langkah penggunaan aktivitas dalam laboratorium yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki luas yang memungkinkan penggunaan pekerja operator dapat bergerak bebas, aman, dan nyaman. Di samping lalu lintas, bahan yang akan digunakan dapat sampai ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Tujuan tata letak laboratorium: 1. Mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, pekerja, atau operator. 3. Memaksimalkan penggunaan peralatan. 4. Memberikan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. 5. Mempermudah pengawasan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabotan laboratorium adalah mudah dilihat, mudah dijangkau, aman untuk alat, aman untuk pemakai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat: bahan dasar pembuat alat, bobot alat, kepekaan alat terhadap lingkungan, pengaruh alat yang lain, kelengkapan perangkat alat dalam satu set. 3. Pengadministrasian adalah sering juga disebut sebagai kegiatan menginventaris. Inventaris adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah. Dengan kegiatan inventaris yang memadai akan dapat diperoleh pedoman untuk mempersiapkan anggaran atau mempersiapkan kegiatan pada tahun yang akan datang. Catatan inventaris yang baik akan mempermudah pergantian tanggung jawab dari pengelolaan yang satu ke yang lainnya. Inventaris juga akan mempermudah untuk mengetahui di mana suatu peralatan akan ditempatkan. Dengan demikian, akan mempermudah pengontrolan seperti terhadap kehilangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecurian. 4. Pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Pada dasarnya, pengamanan, perawatan, dan pengawasan merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pengguna. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan, upaya keselamatan kerja mencakup usaha untuk selalu mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan bekerja di laboratorium dan penanganannya bila terjadi kecelakaan. Aspek pengoperasian laboratorium berikut ini harus diperiksa secara teratur. 1. Kebersihan dan kerapihan laboratorium. 2. Peralatan dan perencanaan keadaan darurat. 3. Tanda, label, rencana, pemasangan dan penyimpanan bahan kimia dan luka. 4. Tudung dan ventilasi kimia. 5. Rencana keamanan yang ada dan pelatihan dan kesadaran pegawai laboratorium. Jadi kesimpulannya pada materi tersebut adalah tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional sehingga terasa benar oleh peserta didik, rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Selain pengelolaan kelas, kita juga penting untuk mengetahui tentang pengelolaan laboratorium di sekolah.
Laboratorium merupakan sebuah fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran. Dengan melakukan praktik dan penelitian di laboratorium, maka akan menambah kemampuan dan kualitas peserta didik. Karena peserta didik bersentuhan langsung dengan alat dan bahan untuk membuktikan langsung apa yang sedia ia pelajari. Laporan atau pengurus laboratorium harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta perawatan segala fasilitas yang ada di dalam laboratorium agar terjaga dan penggunaan fasilitas terhindar dari insiden atau kecelakaan saat menggunakan laboratorium. Berikut adalah hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.